Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan kembali berkenalan dengan salah satu tokoh wanita yang termasuk minat tabi'in, dari tabi'inat tabi'in ya. Ini jadi bukan dari sahabat. Beliau adalah seorang wanita solehah dan nama beliau adalah sering dikenal oleh kita semua adalah Rabi'atul Adawiyah. Beliau mendapatkan lakop juga. Lakop beliau adalah Ummul Khair. Ummul Khair tidak tahu juga kenapa sebabnya disebut sebagai Ummul Khair. Apakah dinisbatkan bahwa dia adalah karena beliau adalah wanita yang memang mempunyai banyak kebaikan. Dan termasuk julukan beliau juga adalah Sayyidatul Asyiqin, pemimpinnya para perindu. Pemimpin wanita para perindu, artinya perindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan beliau dari mulai kelahirannya. Seperti tadi dikatakan oleh Nadia bahwa beliau dikenal sebagai sufi ya, ya termasuk sufi ya, artinya memang orang yang zuhud, orang yang sangat cinta kepada Allah. Beliau dilahirkan adalah di kota Basrah di Irak. Itu ada banyak khilaf, akan tetapi ada yang mengatakan kurang lebihnya di tahun 100 Hijriah atau di tahun 717 Miladiyah Masehi. Dan beliau ini adalah putri dari seorang laki-laki yang sangat fakir yang bernama Ismail Al-Adawi. Akan tetapi walaupun sangat fakir, Ismail Al-Adawi ini sendiri adalah orang yang juga sangat rajin dalam beribadah dan juga termasuk orang yang zuhud. Dan diberi nama Rabi'ah itu ya. Rabi'ah itu kan yang keempat. Dikarenakan beliau ini adalah putri keempat. Makanya dikasih nama Rabi'ah. Diceritakan bahwasanya Sayyidah Rabi'ah Adawiyah ini terlahir dalam kondisi yang sangat keluarganya itu sangat kekurangan. Makanya sampai dikatakan beliau itu paling fakirnya keluarga. Jadi keluarga yang paling fakir itu adalah keluarganya ayahanda Sayyidah Rabi'ah Adawiyah. Dan beliau itu ketika malam kelahirannya itu, Sayyidah Rabi'ah Adawiyah itu ketika dilahirkan, itu ayahandanya memang pas lagi benar-benar kekurangan. Sampai mereka itu kalau makan itu ngorek-ngorek wadahnya minyak samin tuh ya, karena sudah nggak ada yang netes tuh. Jadi biasa kalau kayak kita tuh kalau kita bikin sambal itu diumekin gitu ya. Nah kalau orang Arab kan nggak suka sambal ya, jadi makanya tuh minyak samin itu dikorek-korek dari tempatnya itu karena memang sudah saking tidak ada yang bisa dicelupin, artinya dicocol tuh sudah nggak bisa. Dan bahkan pada malam kelahirannya Sayyidah Rabi'ah Adawiyah bukan hanya gak ada makanan, tapi sampai lampu untuk ngidupin minyak, untuk ngidupin lampu pun gak ada. Sehingga waktu itu dalam kondisi gelap begitu. Dan juga kulit untuk menyelimuti Sayyidah Rabi'ah Adawiyah pun beliau tidak punya. Jadi benar-benar sangat kekurangan, sehingga akhirnya istrinya tuh memerintahkan ayahanda Sayyidah Rabi'ah ini untuk meminta pertolongan kepada tetangga.
Dan akhirnya pun dengan terpaksa dilakukan karena ayahanda dari Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah ini aslinya sudah berazam bahwasanya beliau tuh tidak akan meminta hajat kepada manusia. Jadi nggak akan mau minta kepada manusia, tapi karena istrinya maksa, karena mungkin ya istrinya sebagai seorang ibu melihat anaknya terlahir dalam kondisi seperti itu, akhirnya meminta kepada suaminya adalah untuk meminta pertolongan kepada tetangga supaya paling tidak mereka punya lampu untuk dihidupkan atau mungkin punya selimut untuk dipakaikan, selimut yang layak untuk dipakaikan kepada Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Dan akhirnya ya untuk nyenengin istri walaupun bertentangan dengan hati hanya dilakukan oleh ayahanda Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Belum mencoba mengetuk pintu-pintu tetangga untuk meminta pertolongan, tapi ternyata tidak ada satupun yang membukakan pintu pada malam itu. Sehingga akhirnya dengan kesedihan yang teramat sangat, ayahanda dari Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah ini pulang ke rumahnya. Sampai ketika beliau itu ya karena sedih biasa kan sambil duduk begitu ya. Duduk nyender begitu, tiba-tiba subhanallah dalam tidurnya itu beliau tuh bermimpi didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau mimpi didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalam mimpinya itu Rasulullah berkata, la tahzan, ya, jangan kamu sedih. Hadhil bintul walidah, ini anak yang kamu lahirkan ini Sayyidatun Jalilatul Qadar. Dia adalah seorang anak yang nantinya akan menjadi wanita yang agung. Wa inna sab'ina min ummati la yarjuna syafa'atuha. Dan sesungguhnya 70 dari umatku ini akan berharap syafaatnya. Dan Rasulullah dalam mimpi tersebut ya memerintahkan kepada ayahanda Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah untuk keesokan harinya itu mendatangi gubernur Basrah yang bernama Isa Zadan, dan diperintahkan untuk menulis surat begitu yang isinya adalah Innan Nabi zarahu fil manam, bahwasanya Rasulullah itu telah mendatanginya di dalam mimpi. Yang di dalam di situ Rasulullah mengatakan bahwasanya engkau itu selalu sholat setiap hari itu tidak kurang dari 100 rakaat. Dan setiap hari Jumat engkau akan menambah sholatmu itu sampai 400 rakaat. Akan tetapi Jumat yang lalu engkau tidak melakukan sebanyak itu. Mungkin karena kesibukanmu atau karena lupamu. Maka di situ kenapa tidak kau tebus kekuranganmu itu dengan memberikan 400 dirham ya. Memberikan 400 dirham kepada orang yang menulis surat ini. Jadi di dalam mimpinya itu ditulis seperti itu. Dan akhirnya ayahanda 400 dinar, bukan 400 dirham, 400 dinar sebagai tebusan atas kekurangannya dalam menjalankan niatnya untuk selalu melakukan ibadah tersebut. Dan akhirnya ayahanda dari Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah pun mendatangi gubernur Basrah tadi lalu memberikan suratnya. Dan gubernur Basrah tadi merasa sangat senang sekali, dan bahkan beliau sampai mengatakan, ya kalau kamu butuh apa-apa sampaikan kepadaku gitu kan. Dan uang itu diberikan kepada ayahandanya sehingga ya mereka lumayan hidup dengan lumayan pantas pada masa itu. Hanya saja ternyata ujian untuk Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah itu tidak selesai di saat itu gitu, artinya nggak selesai begitu saja. Ketika beliau berusia 10 tahun ya, ayahandanya pun meninggal dunia. Ayahandanya meninggal dunia. Dan tidak lama setelah ayahandanya wafat, disusul oleh ibundanya. Jadi ayahandanya wafat, gak lama ibundanya meninggalkan Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah ini bersama saudara-saudaranya itu ya sebagai seorang yatim piatu.
Dan waktu itu beliau masih umur 10 tahun, bayangkan umur 10 tahun ditinggal ayahandanya dengan keadaan yang masih belum pasti begitu ya. Bahkan dikatakan ayahandanya pun walaupun sudah dipeseni seperti itu oleh Wali Basrah, tapi pun bukan orang yang memanfaatkan keadaan. Jadi itu orang yang afif tuh ya begitu. Orang afif itu gak pernah manfaatin keadaan. Ada orang yang subhanallah sudah dicabut rasa iffah di hatinya itu, tidak akan merasa malu untuk meminta kepada manusia. Jadi sudah ya bahkan kadang manfaatin orang. Aji mumpung, itu orang berarti gak punya iffah. Tapi kalau orang afif, dalam keadaan butuh pun gak akan manfaatin keadaan. Seperti Ayahanda Rabi Adawiyah, beliau memang sudah niat gak minta kepada manusia. Sehingga walaupun mendapatkan tawaran yang seperti itu dari Wali Basrah, beliau ya tetap dengan hidupnya yang sederhana, tidak berlebihan ya. Dan dikatakan ketika ayahandanya wafat itu hanya meninggalkan warisan itu hanya berupa perahu yang memang selama ini digunakan oleh ayahanda Sayyidah Rabi Al-Adawiyah untuk nyebrangin orang. Jadi ada sungai di situ yang memang orang tuh butuh untuk penyeberangan, makanya bapaknya Sayyidah Rabi Al-Adawiyah tugasnya yang nganter orang untuk nyebrang begitu. Sehingga akhirnya setelah wafatnya ayahnya, Sayyidah Rabi Al-Adawiyah lah yang mengambil alih kerjaan tersebut. Beliau membawa perahu tadi untuk mengantar orang nyebrangin seperti itu. Sedangkan saudara-saudaranya ya mengerjakan tugas yang lain. Intinya ya mereka berupaya untuk bertahan hidup dengan kondisi tidak ada orang tua. Karena memang waktu itu kayaknya kondisi memang lagi agak murat-marit gitu ya. Sampai akhirnya tiba satu masa di mana kondisi itu memang benar-benar sedang morat-marit, artinya tersebar wabah dan kekeringan. Jadi orang-orang ya musim, kalau ke bahasa kita itu musim paceklik ya. Musim paceklik, sehingga akhirnya menjadikan orang-orang itu kalau sudah musim paceklik itu kan otaknya jadi dangkal, sehingga segala cara pun dihalalkan. Kayak kita kemarin beberapa kasus yang lalu ketika kita ditimpa wabah begitu kan, banyak orang yang berhenti dari pekerjaannya, pabrik-pabrik ditutup, ini ditutup gitu kan pada waktu puncak-puncaknya wabah, sehingga banyak orang yang akhirnya berpikir pendek, lalu menghalalkan berbagai macam cara. Ada yang rampok, ada yang membunuh, ada yang macam-macam, menipu dan macam-macam intinya. Ya akhirnya di masa itu pun terjadi, sehingga akhirnya dalam kondisi kekeringan paceklik seperti itu, Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah ini kok nggak tahu gimana kisahnya, sampai akhirnya beliau tuh dibawa oleh ya lusus gitu ya, perampok begitu ya, dibawa oleh perampok karena mungkin ini anak kecil, dalam ini kan lumayan dijual dapat duit, karena masih waktu itu masih masa perbudakan itu masih ada, sehingga akhirnya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah pun dijual dengan harga yang sangat rendah, hanya 6 dirham. Karena beliau hanya seorang anak kecil yang ya kurus, yang mungkin kelihatan kurang begitu, dijual dengan harga 6 dirham kepada seorang tuan, yang kebetulan tuannya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah ini adalah orang yang keras, yang memang memberikan banyak pekerjaan kepada Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Sehingga akhirnya ya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah terlepas dari kebebasannya, beliau menjadi seorang budak yang menjadikan kehidupan Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah ini ya berubah ya. Akan tetapi ternyata dengan kondisinya yang menjadi seorang budak tidak menghalangi Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga diceritakan bahwasanya beliau itu dalam usia yang seperti itu ternyata mampu menghafalkan Al-Quran. Jadi beliau hafal Al-Quran dan beliau sendiri sibuk untuk bekerja karena yang namanya budak itu ya hanya patuh kepada majikan, suruh kerja ini harus dikerjain gitu ya. Dan akhirnya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah pun menjalani itu semua ya dengan keikhlasan. Ya artinya ya memang ini adalah ya sudah yang Allah tetapkan untuknya.
Sampai dikatakan itu tidak dijelaskan berapa lama beliau menjadi seorang budak. Sampai suatu hari diceritakan ketika suatu malam itu majikannya itu seakan-akan mendengar kayak ada suara begitu. Mendengar suara, lalu majikannya itu kok mengintip. Merasa suara itu kok seperti ada di tempatnya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Lalu majikannya itu ngintip kepada apa suara apa itu yang di tempatnya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Sehingga ketika akhirnya diintip itu Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah itu sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di situ beliau tuh mengadu kepada Allah akan kesedihannya, kerinduannya kepada Allah, kecintaannya kepada Allah, keinginannya untuk terus mengabdi kepada Allah. Akan tetapi keadaannya saat ini tuh menjadikan beliau itu terbatas untuk benar-benar totalitas dalam mengabdi kepada Allah. Karena beliau ini merasa bingung ya ketika beliau menjadi budak manusia, maka ya dia harus patuh sebagai budak, dia tidak bisa melawan. Sehingga makanya di situ dia meminta kepada Allah untuk agar bisa membebaskan dirinya, sehingga nantinya beliau itu bisa benar-benar totalitas dalam menyerahkan hidupnya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Majikannya sangat takjub dengan rintihan daripada Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, dan bukan hanya itu saja. Beliau melihat bahwasanya di kamarnya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah itu kok ada cahayanya itu sangat terang. Sampai kayak ada lampu yang ada di atas kepala Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah ketika beliau sedang bersujud seperti itu. Cuma anehnya lampunya itu enggak ada cantolannya gitu. Maksudnya kayak lampu yang melayang begitu loh. Jadi kayak ada lampu melayang di atas kepalanya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, sehingga akhirnya menyinari dengan sinar yang luar biasa, sehingga menjadikan kaget majikannya itu, dan lalu dia pun akhirnya menyadari bahwa Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah itu bukan seorang sembarangan. Artinya memang beliau adalah seorang yang ya nampak bahwa beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga akhirnya majikan tadi pun membebaskan Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah itu, membebaskan dan memberikan tawaran apakah Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah ingin tetap di sini, dan beliau membebaskan Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah dari tugas sebagai seorang budak, ataukah Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah itu memilih untuk merdeka dan bebas untuk kemana saja. Sehingga akhirnya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah pun memilih untuk bisa merdeka dan diberikan kebebasan untuk pergi kemana saja. Dan akhirnya dilepaskan oleh majikannya untuk agar Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah itu untuk punya waktu dengan Tuhannya, dengan Allah, untuk bisa semakin dekat mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ada kisah yang pernah dihadirkan, bahkan kalau tidak salah ini pernah difilmkan, tentang kisah Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, di mana di situ dikatakan Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah itu mengalami 2 fase. Jadi setelah beliau ditangkap oleh penjahat tadi, ada yang mengatakan bahwasanya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah itu sempat menjadi penari. Bahkan sampai ada yang menceritakan bahwasanya bukan hanya penari, tapi Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah pun pernah menjadi wanita yang menjual dirinya. Dan ini ditolak oleh banyak para mu'arrikhin, dari para ulama ahli sejarah, menolak kisah ini dan mengatakan itu adalah dusta, tidak dibenarkan. Karena memang dari awal itu Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah itu memang benar-benar sudah terjaga. Jadi ada yang kisah itu mengatakan 2 fase. Pertama fase ketika Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah itu ya masih seperti itu. Dan fase yang berikutnya adalah ketika beliau bertobat dan menyerahkan hidupnya adalah untuk Allah. Akan tapi ini ditentang. Ini kisah tidak benar dan jangan Anda terbawa, walaupun ini katanya difilmkan. Film itu gak bisa langsung dijadikan kiblat, harus dicek lagi. Karena biasanya film itu kan tujuannya adalah untuk menarik minatnya orang. Ya mungkin mereka berpikir kalau ngambil kisah-kisah, memang ada yang menulis tentang kisah tersebut, tapi ini pun ditentang oleh banyak orang
Dan mungkin film mengambil dari sisi ini karena kalau dibikin datar-datar tok gitu kan kayaknya kurang seru gitu kan. Sehingga kadang film itu kan tujuannya bukan hanya, ada orang membuat film bukan hanya tujuannya untuk memberikan maklumat, memberikan ilmu, tapi ada tujuannya adalah untuk mencari keuntungan kan. Sehingga ya dibuat semenarik mungkin, Sayyidah Robiah Al-Adawi begini lalu nanti bertaubat. Bukan berarti kita merendahkan, artinya mungkin saja ada seorang yang misalnya terjerumus dalam kehinaan lalu dia bisa bertaubat kepada Allah. Tapi kalau untuk kasusnya Sayyidah Robiah Al-Adawiyah tidak, memang dari awal beliau memang sudah terjaga menjadi wanita yang sangat mulia, dan sehingga akhirnya memang menjadi waliullah, menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Robiah Al-Adawiyah terbebas dari perbudakan, maka dia benar-benar menghabiskan hidupnya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga makanya beliau sudah dikenal sebagai pemimpinnya Sufi ya, dari kalangan wanita. Dan Sufi itu kan punya makna kan, kalau secara bahasa itu yang juga Buya pernah menjelaskan, Sufi itu dari aslinya dari tasawuf itu kan dari sof, atau mungkin barisan yang pertama, yang barisan dalam sholat itu. Sof itu kan berarti kan orang-orang yang memang biasa selalu menyiapkan barisan pertama untuk menghadap kepada Allah begitu. Ada lagi sof dari bahasa sofi, itu yang artinya adalah bersih, atau juga dari ahlus sufah, diambil dari ahlus sufah, yaitu orang-orang yang hidupnya dihabiskan bersama Rasulullah SAW dengan ahlus sufah, itu termasuk Imam Abu Hurairah itu kan ahlus sufah, atau juga bisa dari makna asuf, wall ya, benar dari wall itu kan karena maksudnya wall itu kan kayak bahan kasar, artinya orang sufi itu ya mereka itu benar-benar melepaskan diri dari kenikmatan dunia. Atau juga dari sofos itu bahasa yang di situ menyebutkan bahwasanya maknanya itu adalah ahli hikmah begitu ya. Yang intinya sebenarnya sufi itu adalah bagaimana orang yang sudah masuk ke dalam tasawuf itu tadi adalah orang yang memutus hidupnya itu dari segala perkara dunia dan kelezatannya, lalu menjadikan hidupnya adalah hanya untuk beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan terus mendekatkan diri kepada Allah dengan cinta, dengan menumbuh suburkan rasa cinta di hati mereka, ba'idan anil manafi' itu tanpa berharap untuk mendapatkan manfaat. Jadi maksudnya ya sudah gak berharap manfaat, ya pokoknya dalam mencinta itu adalah berupaya untuk mengabdi ya, dan gak berharap manfaat. Wazuhdu fi kulli manafi'il hayah, dan benar-benar terlepas dari segala kebutuhan atau manafi' itu manfaat yang ada dalam hidup gitu ya. Maksudnya apa? Ini adalah jalan yang dipilih oleh Sayyidah Robiah Al-Adawiyah. Beliau tuh benar-benar dalam mencintai Allah tuh ingin totalitas. Artinya gini, kayak kalau kita berbicara tentang orang yang cinta kepada sama manusia, ada orang kadang yang maghrur ya sampai kayak jatuh cintanya tuh banget. Itu kan kadang dia nggak berpikir untuk kebahagiaannya, tapi dia mencintai adalah bukan karena pengen dibalas, mendapatkan balasan dari orang yang dicintainya. Pokoknya dia hanya ingin memberi. Ini untuk manusia, kita nggak berbicara tentang urusan dengan Allah ya. Pokoknya dia berusaha memberi, menunjukkan cintanya. Dan tidak berharap balasan. Bahkan ada istilah mungkin kalau kita ini, yang penting kalau sudah yang dicintainya itu bahagia, sudah bahagia kan gitu ya. Atau mungkin kadang walaupun tidak dimiliki olehnya pun dia bahagia gitu ibaratnya. Yang penting yang orang dicintainya itu bahagia walaupun nggak dengan dia kan gitu. Itu dalam manusia itu kan ada orang model seperti itu. Seperti cintanya orang tua kepada anak juga ada, ya kan? Atau cinta seorang laki-laki kepada wanita atau sebaliknya itu juga ada. Nah, hal ini dirasakan oleh Sayyidah Robiah Al-Adawiyah ini adalah kepada Allah. Di saat dia sudah ketika menyembah Allah itu sudah tidak lagi berharap manfaat. Artinya sudah tidak ada lagi yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya bukan berarti dia tuh tidak Allah mampu memberikan harapan ya, tapi dalam mencintainya tuh beliau tuh sudah pokoknya cintanya itu kepada Allah tuh kan ada orang kadang kan ketika menjalankan ibadah kepada Allah. Kenapa? Ya kalau nanti nggak ini kan aku dihukum oleh Allah. Nah, Sayyidah Robiah tuh melepas itu semua. Jadi beliau tuh memunculkan gagasan bahwa Allah itu harus dicintai itu karena zatnya Allah, bukan karena rasa takut
bahwa nanti kalau kita nggak seperti itu, nanti Allah akan meninggalkan kita atau mungkin karena nanti akan dihukum oleh Allah gitu lah. Jadi karena zatnya Allah tuh memang sangat pantas dicinta gitu lah. Dan juga termasuk pemikirannya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah itu adalah pertobatan. Ketika ada seorang hamba bertobat, maka itu adalah hadiah dari Allah. Dan tidak ada yang bisa menerima taubat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ya pemahaman-pemahaman yang ya maksudnya ya benar-benar dia tuh mengembalikan, jangan sampai merasa saya bertobat karena waktu itu tuh saya mendapatkan, misalnya saya menemukan ini lalu Sayyidah Rabi'ah tuh pokoknya sudah semua apapun pertobatan gimana pun kisahnya ya semuanya ini adalah karena Allah yang memberikan kesempatan. Karena ada orang juga bisa mendapatkan kisah yang sama tapi belum tentu bertobat. Jadi begitu. Intinya benar-benar beliau tuh pemikirannya itu ya luar biasa, yang walaupun memang tidak semua dari apa yang dipikirkan oleh beliau tuh mampu untuk dipahami oleh orang-orang. Karena makanya beliau sendiri termasuk mengatakan untuk dirinya sendiri beliau tuh menjadikan ya pokoknya aku tuh menyembah Allah bukan karena takut neraka, bukan juga menyembah Allah karena berharap surga. Jadi beliau tuh sudah melepas keinginan itu semuanya. Intinya aku menyembah Allah karena memang Allah layak untuk disembah. Jadi seperti itu. Itu adalah pemikiran daripada Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah gitu ya. Dan sehingga di saat beliau sudah sibuk dengan cintanya kepada Allah, bagaimana bisa beliau tuh berurusan dengan manusia. Sehingga makanya dikatakan Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah itu tidak pernah menikah. Dan memang pernah dia menceritakan ada banyak yang melamar beliau. Termasuk diantaranya Gubernur Basrah itu pernah ada yang mengirim utusan untuk melamar beliau. Lalu beliau pun memberikan jawaban, yang kisah ini pun pernah diceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin karangannya Imam Ghazali. Di situ beliau mengutip ya, artinya mengambil dari apa yang pernah terjadi dalam kisahnya Rabi'ah Al-Adawiyah itu, bahwasanya i'lam anna zuhda fid dunya rahatul qalbi wal badani. Jadi ketahuilah bahwasanya zuhud terhadap urusan dunia itu akan membawa kepada ketenangan hati dan tubuh. Dan siapapun dan waraghbah fiha, adapun kerinduan kepada dunia itu tidak akan membawa kepada apapun kecuali kepada kesusahan dan kesedihan. Maka fa idza ataka kitabi hadza fahayyi zadak. Jadi kalau nanti pesanku ini nyampe kepadamu, maka persiapkan bekalmu. Waqaddim lima'adika. Jadi dan dahulukan urusan akhiratmu, bekal untuk menuju ke akhirat ini. Dan wakun wasi nafsaka, dan berwasiatlah kepada dirimu untuk dalam kebaikan itu. Wala taj'alin nas awsiyauka fayaktasimu turathuka. Jadi gini loh, artinya kalau kamu tuh maksudnya kalau mau diterjemahkan ini, wasiatkan kebaikan itu adalah kepada dirimu, jangan dititipkan lewat orang. Gitu. Artinya apa? Ya kalau orang tuh pengen sodako, jangan nunggu nanti kalau aku mati, gitu loh. Maksudnya tuh beliau tuh kan kadang banyak orang itu pengen berbuat baik nunggu mati dulu. Nanti kalau aku mati, tolong ini untuk ini, gitu. Saya kan itu sebenarnya kan baik juga gitu. Tapi Sayyidah Rabi'ah tuh mengatakan menjaga, artinya kalau memang sama-sama pengen sodako, kenapa nggak ada waktu hidup gitu lah? Kenapa tidak waktu hidup? Karena nanti kalau mati belum tentu bisa kesampaian. Kenapa? Bisa saja nanti anaknya nggak amanah kan gitu. Sehingga akhirnya apa yang diwasiatkan orang tuanya nggak dijalanin, dia rugi ibaratnya. Udah gitu dosa untuk anaknya kan begitu. Nah, walaupun niat baik tentu nyampe, tapi kan ibaratnya ketika ternyata niat nyampe itu dibarengi dengan amalan yang nyampe, itu lebih utama daripada hanya sekedar niat nyampe. Nah, makanya beliau tuh berpesan seperti itu. Jadi kalau pengen melakukan kebaikan tuh udah nggak usah nunda-nunda. Jangan nanti tolong kalau aku begini ya, kalau aku jadi nggak seperti itu. Itu yang diajarkan oleh Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Dan memang kadang banyak orang kan begitu ya. Jadi pengen berbuat baik, nanti pengen ini, nanti ya kalau aku mati tolong kamu begini, kenapa kok nunggu aku mati? Selagi saat ini kita masih ada nyawa, maka ayo, karena bisa saja nanti kalau nanti kita berwasiat begitu, belum tentu orang yang diberikan wasiat amanah, dan bisa-bisa harta yang seharusnya diwasiatkan adalah untuk kebaikan malah ternyata dibagi-bagikan, itulah. Nah, setelah itu wasum anid dunya wal yakun iftaruka 'alal maut. Jadi ya berpuasalah dari dunia supaya nanti bukamu waktu di akhirat gitu. Masya Allah.
ya berat ini kelas. Ini mah kelas-kelas berat banget gitu ya. Artinya ya luar biasa banget ini. Dan akhirnya beliau pun ya menolak permintaan daripada Gubernur Bashrah tadi yang ingin menikahi beliau. Dan ya akhirnya memang karena kata beliau tuh sudah kayak cintanya kepada Allah tuh sudah kayak memenuhi hatinya, sehingga ya sudah nggak ada lagi kayak tempat untuk menjadikan untuk bisa menerima siapapun menjadi suami, karena menjadi istri itu kan tanggung jawab, ada tanggung jawab sebagai seorang istri yang mengabdi, memberikan perhatian. Dan di saat dia sudah habis waktunya untuk Allah, gimana bisa dia berurusan dengan manusia? Sehingga akhirnya pun beliau menolak orang-orang yang melamarnya. Dan termasuk di antara syair-syair beliau itu adalah kepada Allah. Memang dikenal sebagai penyair juga, penyair cinta. Ya, cinta kepada Allah. Beliau mengatakan sururi wa muniyati wa imadi wa anisi wa uddati wa muradi. Artinya beliau mengatakan ya kebahagiaanku, harapanku, sandaranku, tempat yang anisi itu ya kayak teman yang menghibur, maksudnya tempat yang akan selalu menjadikan beliau itu terhibur. Artinya ya maksudnya Allah itu ya bukan teman dalam makna sesungguhnya ya. Artinya kan ya karena beliau memang sudah tidak berurusan dengan manusia, urusannya adalah dengan Allah. Ya artinya yang bisa menghibur beliau adalah Allah. Wa uddati artinya dan wa muradi yang tempat tujuanku, ibaratnya seperti itulah. Anta ruhul fuad, anta ruhul fuadi, anta rojai, engkau adalah penjaga hatiku. Jadi ya intinya luar biasa banget ya. Kayak kalau orang lagi magrum jatuh cinta gitu kan kepada manusia itu kan kadang bisa jadi puitis. Nah ini beliau jatuh cintanya nggak tanggung-tanggung, bukan kepada manusia biasa tapi kepada zat yang sangat yang paling yang sempurna, zat yang maha luar biasa. Sehingga ya benar-benar ya dia mengatakan antar rojai anta limu'nisun wa syauquka zadi. Jadi engkau adalah penjaga hatiku, engkau adalah harapanku, engkau adalah penghiburku, wa syauquka zadi, dan kerinduanku kepadamu inilah yang akan menjadi bekalku ya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang mengatakan bahwasanya beliau pernah menikah dengan Imam Hasan al-Basri. Akan tapi pun ada sebagian muarrikhun, para ahli sejarah yang menolak itu semua dikarenakan jarak usia antara wafatnya Imam Hasan Basri itu dengan Sayyidah Rabi'ah Adawiyah itu jauh, berselangnya itu antara 73 tahunan. Sehingga kayaknya nggak mungkin ketemu gitu ya. Walaupun memang memang pernah itu kisah itu masyhur, hanya saja memang akhirnya ditolak dan banyak pendapat memang mengatakan benar-benar bahwasanya Sayyidah Rabi'ah Adawiyah itu tidak menikah. Dan beliau itu juga wafat di usia 80 tahun. Tidak diceritakan secara jelas, hanya saja memang pada waktu itu beliau dalam keadaan sakit sampai badannya itu kurus kering begitu. Sehingga orang-orang yang mencintainya pun ya pengen sekali agar Sayyidah Rabi'ah Adawiyah itu berobat. Artinya ya mereka akan menyiapkan obat untuk kesembuhannya. Hanya saat itu Sayyidah Rabi'ah Adawiyah mengatakan ya Allah yang berikan aku sakit ya. Artinya ya ini sudah ketentuan dari Allah. Ya mungkin ini kalau kita pakai ya mungkin kita beda kelas lah dengan beliau. Tapi ini pun riwayatnya apakah benar seperti itu kita tidak tahu juga. Cuma memang artinya jangan, karena kadang urusan kekasih Allah itu ya artinya orang kalau sudah magrum gimana ya, kalau kita orang yang sudah terperangkap dalam cinta itu kan kadang menjadi akal itu menjadi kurang sempurna. Ada orang gara-gara cintanya ini kan sampai kurus, kering, sudah nggak punya semangat hidup, nggak punya, jadi gitu karena cinta yang terlalu. Lah ini cintanya dia kepada Allah. Ya gimana dia pengen cepat ketemu Allah kok. Bagaimana dia pengen berharap? Maksudnya ya bukan berarti nanti kita ngikutin. Oh berarti kalau sakit nanti kita kayak Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, jangan cari obat, ya salah juga gitu. Kita bukan kelasnya beliau gitu loh. Ya kecuali kita sekelas dengan beliau mikirnya begitu ya boleh. Tapi kita kelasnya siapa?
Nah ini ibarat beliau sudah kelas tinggi, kita baru TK. TK aja masih belum pantas ibaratnya gitu. Makanya jangan kepedean kayak udah aku tidak berharap surga. Ya kita siapa yang ngomong gitu loh. Nggak berharap surga, wong dunia aja masih demen kok. Apalagi surga ibaratnya gitu. Kita ini masih belum bisa ninggalin dunia. Makanya jangan sok-sokan deh gitu. Maksudnya tuh ya sesuaikan dengan kadar kita sebagai siapa gitu loh. Kita bukan Sayyidah Robiah Al-Adawiyah, kita nggak mampu untuk sampai ke sana. Dan intinya beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Dan di antara syair cinta beliau ya, syair cinta beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini ada syairnya yang memang juga banyak diceritakan. Uhibbuka hubbain. Aku mencintaimu itu dengan dua cinta, atau ya mungkin bahasanya dua sebab lah ya. Hubbal hawa wa hubban li'annaka ahlun lidzaka. Yang pertama itu adalah cinta karena hasratku. Yang kedua itu adalah cinta li'annaka ahlun lidzaka, karena engkau tuh memang pantas untuk dicinta. Nah, itu untayan visi beliau itu yang maknanya ya artinya orang tuh cinta itu kan memang ada dua sebab. Ada yang memang cinta yang memang subhanallah ya Allah munculkan. Ya, artinya memang orang tuh ya mencintai dengan hati, tiba-tiba cinta gitu kan, ada ya begitu ya. Dalam manusia juga kan kadang nggak ada gimana ya, mungkin baru ketemu ini udah langsung cinta gitu lah. Dan ada lagi yang kadang cinta itu harus diproses dengan akal. Nah di sini tuh Sayyidah Robiah tuh ingin menceritakan bahwasanya cinta beliau tuh kepada Allah itu ya dengan dua model tadi. Cinta karena memang subhanallah dia merasakan yang memang diberikan oleh Allah, cinta yang gak bisa dijelaskan. Pokoknya di dalam hatinya dipenuhi rasa cinta kepada Allah. Yang keduanya karena akalnya itu memang memahami kebesarannya Allah, bahwa Allah adalah zat yang memang maha sempurna, zat yang maha dan yang memberikan segala nikmat ini semua. Jadi ada proses, jadi makanya kalau mau diterjemahkan ada hub itu kan ada hubbul akli, ada hubbur ruhi itu ya. Artinya hubbul akli itu adalah cinta yang kadang butuh proses dari akal kita, yang didapat oleh akal kita, sehingga dengan akal yang kita punya itu kita bisa melihat oh ini kita misalnya oh ini sebabnya adalah ini adalah dia karena dia baik, karena dia begini misalnya. Ini kita nggak berbicara masalah Allah maksudnya ya. Atau seperti kalau ketika kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kan kenapa kita cinta, kita nggak pernah ketemu kita, tapi kan akal kita membaca kisah tentang beliau, lalu akal kita itu mengerangkum kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akhirnya dengan akal tersebut akhirnya kita pun muncul rasa kagum yang akhirnya bisa sampai kepada rasa cinta. Ya, adapun hubbur ruh ini ya ini adalah Allah, pemberian dari Allah. Ini nggak bisa diatur. Tiba-tiba kadang sudah ada orang yang sangat-sangat cinta gitu ya. Nah, dan kadang seringkali kita ini kadang dalam mencinta hanya sampai ke hubbul akli saja, belum sampai ke hubbur ruhi. Sehingga kadang kayaknya secara zahir ya kita kayak mencintai, tapi kadang tidak sampai yang seperti artinya ya masih ada dalam batas. Ya seperti itulah, masih dengan kekurangan kita dalam mencintai, sehingga kadang masih belum sempurna. Dan ini sudah lumayan. Bisa mencintai dengan akal, ini berarti kan ada iman gitu lah. Artinya kita mengagumi hal-hal yang baik, itu kan sebenarnya ada iman. Nah, adapun Sayyidah Robiah Al-Adawiyah, ini memang ketika mengatakan itu semua ya apa yang enggak, Allah memang sangat pantas dicinta. Jadi dengan akalnya beliau memahami akan kebesarannya Allah, dengan hatinya beliau mendapatkan cinta yang Allah tumbuhkan di hatinya, rasa cinta yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'ammal ladzi huwa hubbul hawa. Ya, adapun yang cinta karena hasratku tadi, fasyaghalani bidzikrika amman siwaka. Cinta karena hasratku itu menjadikan aku tuh sudah sangat sibuk untuk menyebutmu, untuk selalu mengingatmu, sehingga aku tuh tidak punya tempat lagi untuk yang lain. Sudah tidak ada lagi untuk tempat untuk yang lainnya. Wa ammal ladzi anta ahlun lahu, ya. Adapun cinta yang memang engkau tuh layak untuk untuk dicinta,
fakashfuka lil hujbi hatta araka. Jadi itu adalah fakashfuka, artinya munculnya rasa cinta. Karena memang Allah ini adalah layak dicinta, artinya ini yang proses akalnya beliau untuk sampai kepada cintanya kepada Allah. Ini pun karena Allah yang membukakan kasyaf. Sehingga ada orang tuh kan terhijab untuk bisa melihat kebesarannya Allah. Sehingga makanya ada orang tidak percaya adanya Tuhan, kan begitu. Atau ada orang percaya adanya Tuhan tapi pun masih belum sampai ke derajat yang benar-benar sampai kepada cinta yang sesungguhnya, menjadikan takut untuk melanggar atau selalu semangat untuk beribadah, kan ada, padahal dia mengakui adanya Allah. Nah, adapun Sayyidah Rabi'ah Adawiyah ini fakashfuka lil hujbi. Jadi Allah yang membukakan hijab sehingga beliau tuh benar-benar bisa memahami tentang kebesaran dan keagungannya Allah, sehingga dari situlah beliau itu kayak seakan-akan bisa melihat Allah, melihat. Jadi karena kasaf kan dibukakan oleh Allah, maka beliau tuh bisa melihat Allah, bukan dalam makna sesungguhnya, tapi dalam makna artinya beliau tuh sudah benar-benar memahami akan kebesaran Allah. Ini bukan hanya secara batin, tapi dengan matanya pun belum melihat kebesarannya Allah, sehingga dari situlah beliau tuh merasa sangat besar rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna melihat Allah bukan melihat dalam makna yang sesungguhnya, tapi seakan menjadikan segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah Allah. Makna dalam adalah Allah itu bukan maksudnya ini adalah bentuk dari tanda kebesarannya Allah, tanda keagungannya Allah. Nah itu yang dipahami oleh Sayyidah Rabi'ah Adawiyah. Jadi dan memang kadang ya berat ya pembahasan masalah sufi ini. Kadang ada orang kalau ini bisa kebablasan juga. Makanya kadang ya para waliullah, para kekasih-kekasih Allah yang kadang sudah terlalu istighraq, ya maksudnya sudah tenggelam dalam rasa cinta yang seperti itu, ya kadang akal manusia seperti kita ini belum tentu mampu menjangkaunya. Sehingga makanya kan pernah diceritakan ada orang ya Hallaj, Buya pernah bercerita. Terus siapa Syekh Sidi Jenar juga ya. Buya juga kan pernah cerita juga ya bagaimana dalam sejarah juga kita membaca bagaimana Syekh Sidi Jenar Hallaj itu dipenggal lehernya dikarenakan dianggap telah murtad, kan mengatakan ya Allah semuanya adalah Allah gitu kan. Padahal ya cuma memang kalau secara syariat itu tidak diperkenankan karena melanggar. Karena secara zahir seakan-akan telah murtad. Walaupun setelah disembelih kan, setelah dipenggal, baru kan ketahuan darahnya wangi, lalu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Ya sebenarnya karena beliau itu sudah tenggelam dalam cinta yang besar kepada Allah, sehingga akal itu sudah tidak bisa lagi, tidak sama akalnya dengan akal manusia biasa. Sehingga ya di mata beliau semuanya adalah yang dilihat adalah Allah. Ini Allah, 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 Allah. Nah, dan ini kan yang tidak semua orang itu mampu. Bukan berarti mengatakan Allah itu seperti makhluk. Hanya ya karena sudah tertutup dengan cintanya kepada Allah, menjadikan dia tidak bisa lagi melihat kepada makhluknya Allah. Itulah. Nah, pemahaman inilah yang ada dalam diri Sayyidah Rabi'ah Adawiyah ya. Luar biasa sekali dan banyak sekali syair-syair cinta beliau tentang syair-syair cinta beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ya mungkin kalau, dan memang bahasanya lumayan berat lumayan berat gitu ya. Dan insya Allah lah semoga dengan kita membaca sejarah tentang beliau akhirnya nanti muncul ya kita mengagumi kesolehahannya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dari situ artinya wanita pun punya kesempatan untuk bisa menjadi kekasih Allah. Tidak tertutup pintu untuk siapapun yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau ketika mengingkari tidak mau menikah bukan karena mengingkari pernikahan. Ada memang agama lain yang mengingkari dengan mengabdi kepada Allah lalu mengingkari pernikahan, tidak mau menikah. Tapi kalau beliau bukan karena itu, beliau bukan tidak ingin menikah, tapi beliau merasa sudah tidak bisa maksimal nanti dalam menikah. Karena menikah ini kan tanggung jawab kepada manusia sebagai dia harus mengabdi, menyisihkan waktu untuk suami dan sebagainya. Sedangkan beliau merasa sudah tidak mampu untuk membagi waktunya antara manusia, antara urusannya nanti dengan manusia dan nanti hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhirnya pun beliau memilih daripada nanti dia zalim sebagai seorang istri, makanya beliau memilih untuk tidak menikah. Jadi ini dia jangan salah. Kalau ada di antara kita yang saya nggak kepengen menikah, ya boleh saja. Memang tapi alasannya jelas gitu ya. Kalau pengen seperti Rabi'ah Adawiyah, lah sekarang oke, kepengen seperti Rabi'ah Adawiyah, perilakumu sama enggak gitu lah. Jangan gaya-gaya kepengen kayak Rabi'ah Adawiyah, ternyata kelas kita ini kelas apa?
Kita belum bisa apa-apa kok model kayak begini mau ngaku kayak Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah kan kita. Baik, ini adalah sekelumit kisah tentang Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Semoga Allah memberkahi kita dengan segala kebaikan. Semoga Allah bimbing kita untuk menjadi wanita-wanita salehah yang bisa mengikuti jejaknya para wanita-wanita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, wallahu a'lam bishawab.